jumpa lagi di video kali ini. Oke, sebelumnya gue minta maaf dulu nih ya. Di video sebelumnya gue udah janji nih, video selanjutnya adalah membahas to do does did. Tapi sebelum ke to do atau do does did, gue minta izin ke kalian untuk nyelang dulu ya, untuk menjelaskan to have yang kemarin. Ya, kali ini gue akan coba kasih penjelasan secara lebih detail melalui whiteboard ini gitu ya, supaya lebih mendetail lagi gitu ya. Barangkali di video sebelumnya penjelasan gue terlalu cepat atau mungkin kurang lengkap ya, atau mungkin slide yang ditampilkan juga kurang membuat kalian paham gitu ya. Nah, makanya gue akan coba membuat contoh-contoh lebih detail lagi ya, karena memang auxiliary verbs atau kata kerja bantu tuh betul-betul harus dipahami, sehingga ketika kita mempraktekkannya pun itu tepat gitu ya, supaya tepat gitu ya, dan nggak salah gitu ya. Karena nanti bagaimanapun endingnya adalah ya belajar tata bahasa ya untuk dipraktekkan. Dan percakapan itu kan cepet ya, kita nggak dikasih kesempatan untuk loading atau mikir atau dulu ya, lihat catatan dulu, itu kan nggak mungkin. Ngobrol itu kan cepet banget gitu ya. Begitu pula praktek-praktek yang lain gitu ya. Nah, makanya gue akan coba bantu jelaskan sekali lagi gitu ya, terkait tentang fungsi to have. To have adalah salah satu kata kerja bantu atau auxiliary verbs yang terdiri dari have, has, dan had. Ya, jadi sangat sederhana sekali, cuma 3 biji ya, have, has, had gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah mungkin menghafalkannya gampang ya. I have, you have, we have, they have, he has, it has gitu ya. Lalu kemudian I, they, she itu pasti ada head-nya. Gampang sih, cuma 3 gitu. Tapi fungsinya seperti apa? Nah, kita coba bedah ya. Fungsi yang pertama dari to have adalah dia auxiliary verbs atau kata kerja bantu untuk menghadapi verb 3. Nah, kunci di sini ya. Jadi have, has, had itu untuk menghadapi kata kerja bantu yang ketiga. Contoh misalnya I have eaten. Nah, ini kan verb 3. Nggak boleh I have eating, itu nggak boleh ya. Atau sebaliknya pakai to be tapi pakai verb 3 ya. Gitu. I am eaten gitu. Nah, itu nggak boleh. Ya, yang betul adalah I have eaten ya. Saya sudah makan. Nah, seperti itu. Atau misalnya contoh lain. She has gone. Ya, nah ini to have-nya ya. Kemudian ini verb 3-nya gone. Ya, kenapa dia pakai has? Ya karena he, she, it ya, subjeknya she ya. Dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua, to have itu berfungsi sebagai aux ya, kata kerja bantu untuk verb 3. Nah, fungsi kedua to have itu, have, has, had itu adalah kata kerja murni ya. Jadi to have itu atau have, has, had dia juga sebagai verb juga, verb 1, verb 2, verb 3, dan verb in ya. Contoh misalnya verb satunya have, mempunyai. Karena kalau kalian cek kamus, artinya have itu kan mempunyai. Ya, kata kerja tuh, mempunyai kata kerja. Contoh, saya mempunyai sebuah mobil, I have a car. Anda mempunyai sebuah rumah, you have a house, gitu kan. Nah, jadi verb satunya adalah have, verb 2-nya itu had. Ya, verb 2-nya itu had, verb 3-nya had juga. Ya, kemudian verb I-nya ya berarti having. Nah, masing-masing ya, semua ini punya kata kerja bantu atau auxiliary verbs masing-masing. Ya. Nah, artinya sama kan, mempunyai gitu ya. Nah, makanya kalau menggunakan kata kerja bentuk pertama have, contoh misalnya kalimatnya I have a car. Saya mempunyai sebuah mobil. Ya. Verb 2 juga sama misalnya ya. I had a car gitu ya. Kemudian verb 3 ya. I had a car gitu. Verb in I'm having. Nah, kalau verb 3 harus ada to be-nya. Karena kan ininya verb in. Having. Makanya kata kerja bantunya in ya. Nah, ini juga sama ya untuk verb 3 gitu ya. Verb 3, kata kerja bantu 3. Nah, kata kerja bantu verb 3 ini kan to have ya, to have itu sendiri, makanya nanti dia double. I have had ya.
I have had apa gitu ya, saya sudah pernah mempunyai apa gitu ya. Jadi ada auxiliary-nya di sini tetap aja gitu ya. Oke, ini gua hapus dulu ya karena sudah terlalu penuh ya. Nah, gua akan coba fokus ke contoh sederhana verb satunya aja ya. Kalimat misalnya you have a car. Ya, have di sini verb satu, mempunyai. Ini objeknya mobil, ini subjeknya. Auxiliary verbnya mana? Kan harus ada aux di sini. Betul. Nah, verb satu auxiliary-nya adalah to do. Seperti yang pernah di video sebelum ini ketika kita bahas to have. Verb satu itu auxiliary-nya to do, minjem ke to do. Berarti sebenarnya di sini ada do, cuma nggak ditulis. Kenapa nggak ditulis? Gua akan jelaskan di video to do. Tapi yang pasti kalau kalian mau memunculkan do-nya, kasih aja not atau bentuk negatif, dia akan muncul. You don't have a car. Anda tidak punya mobil. Nah, kalau mau nanya, apakah Anda punya mobil? Jangan have you a car, nggak bisa. Tapi do-nya yang dimunculkan. Makanya kalau mau bertanya, apakah Anda punya mobil? Do you have a car? Nah, itu baru benar. Ya. Dari mana do ini muncul? Dari sini, dari yang nggak kelihatan ini setelah subjek atau sebelum verb satu. Ya, jadi to do itu memang unik. Nanti gua akan bahas di video tentang to do. Ya, dia adalah satu-satunya kata kerja bantu yang memang nggak ditulis. Ya, dia punya keunikan tersendiri. Kalau to be kan enak tuh, kelihatan kita ngapalin gitu ya. To have juga terlihat. Cuma to have harus hati-hati. Makanya kenapa gua jelaskan sekali lagi di video ini, karena memang nanti to have itu punya dua fungsi masalahnya. Dia sebagai auxiliary verb untuk verb 3. Ya, contohnya misalnya she has gone itu tadi, atau misalnya you have eaten tadi. Tapi dia juga profesi sebagai kata kerja murni. Dia juga kata kerja masalahnya ya. Have, had, having. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga hati-hati tuh nanti kita rancu gitu ya. Terakhir dia sebagai kata tanya, ya kata tanya itu tadi ya. Kalau misalnya di kalimat yang ada verb 3-nya, contoh she has gone tadi, bisa has she gone gitu di Jakarta. Ada kalimat misalnya I have eaten, ya tinggal dibalik have I eaten, have you eaten, itu bisa gitu tuh. Ya, jadi hati-hati dengan dua fungsi dari to have itu tadi. Ya, nah mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa kalian cerna dengan baik. Silakan diulang-ulang penjelasan dari gue, cuplikan bagannya juga silakan, boleh di screenshot, boleh diubah ke dalam voice dan sebagainya sehingga kalian bisa dengarkan berulang-ulang. Jangan lupa kalau memang kalian serius untuk belajar metode ini, ikutin runutan videonya ya, dari video gue yang pertama ya, dari alfabet. Nah, terutama di bagian pronoun, kemudian ketika masuk materi auxiliary verb sampai dengan selesai, ikuti dengan baik runutannya sehingga kalian bisa utuh mencerna tahapan-tahapan memahami gramatika bahasa Inggris secara sederhana ini. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Gue Doni Mars, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.